Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua, kakak-kakak. Pagi hari ini saya melalui channel YouTube saya ini akan membahas tentang 6 tips pola asuh di masa COVID-19. 6 tips ini merupakan hasil dari buku tips parenting di masa COVID yang dihasilkan dan dicetak oleh tim Wahana Visi Indonesia yang sengaja dibuat untuk membantu orang tua menghadapi anak pada masa-masa COVID-19 ini. Jadi minta maaf saya sambil melihat juga teks dari buku ini, tapi saya akan coba meringkasnya sehingga kita bisa tahu apa yang kita lakukan di saat masa ini dalam pola asuh dengan anak-anak kita. Tips yang pertama, saya bacakan dulu 6 tipsnya ya. Tips yang pertama itu waktu pribadi bersama anak. Yang kedua, tetap positif. Yang ketiga, terstruktur. Yang keempat, tingkah laku kurang baik. Yang kelima, tetap tenang dan kelola stres. Yang keenam, berbagi mengenai COVID atau berbicara mengenai COVID kepada anak kita. Kita akan bahas yang pertama ya Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Yang pertama, waktu pribadi bersama anak. Apa yang dimaksud dengan waktu pribadi bersama anak? Saat ini anak-anak banyak di rumah karena seperti kita tahu keputusan dari Kementerian Pendidikan dan juga dari pemerintah Bapak Presiden bahwa anak-anak learning from home atau belajar dari rumah sehingga waktu mereka banyak di rumah. Nah, saat-saat ini adalah saat yang baik untuk kita bisa menyiapkan waktu pribadi bersama anak, entah ya 21 jam 20 menit atau 1 jam sehari seperti itu, yang khusus memang kita siapkan bersama anak untuk berinteraksi dengan mereka. Misal untuk anak bayi dan balita kita bisa bermain, menirukan suara, melihat gambar, mewarnai dan lain sebagainya. Untuk anak remaja kita bisa bercerita tentang mungkin artis, sinetron atau apapun, memasak dan apa saja mereka sukai. Nah, ada 2 yang bisa menjadikan hal ini sukses. Yang pertama adalah 1, ketika kita merencanakan, terutama untuk yang sudah bisa mengerti ya, yang remaja mungkin atau anak-anak yang sudah di atas 5 tahun, ketika kita merencanakan waktu bersama anak ini supaya mereka juga senang, maka ide-ide itu harus keluar juga dari anak-anak. Kita mau ngapain saat ini? Sehingga ide yang keluar dari dia itu membuat dia juga semangat untuk bersama dengan kita orang tuanya. Yang tak kalah penting dalam tips ini adalah ketika kita menghabiskan waktu pribadi bersama anak itu, please gadget dan TV atau apapun yang bisa mengganggunya sementara disingkirkan dulu. Kenapa? Karena itu bisa membuat tidak baiknya kualitas dari waktu pribadi kita bersama anak. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, tetap positif. Apa itu yang dimaksud dengan tetap positif, Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan teman semua? Tetap positif artinya adalah kita tetap memberitahukan apa yang baik, apa yang seharusnya, apa yang positif yang harus dilakukan. Dan ketika memberitahukannya ini, kita memberitahukannya dengan bahasa yang baik sehingga anak-anak bisa mengerti. Jadi ketika dia melakukan hal yang menurut kita itu kayaknya tidak baik, sampaikan dengan baik kenapa itu tidak baik.
Tetapi jangan lupa, jangan hanya hal-hal buruk yang kita sampaikan. Ketika dia melakukan hal baik, mari puji mereka. Puji mereka sehingga mereka merasa tidak semua yang mereka lakukan itu salah. Ada hal baik yang juga mereka lakukan. Kemudian anak-anak remaja itu identik dengan pertemanan, sehingga ketika kita bicara dengan tetap positif ini bantu juga mereka untuk bisa tetap terkoneksi dengan teman-temannya, supaya dia merasa kebutuhannya akan pergaulan, kemudian pertemanan dan lain sebagainya itu bisa terpenuhi. Itu yang dimaksud dengan tetap positif. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah terstruktur. Yang terstruktur ini artinya kita membuat sesuatu yang konsisten. Yang konsisten artinya tidak berubah-ubah. Misalnya kalau kita sudah ada jadwal, jangan jadwal itu udahlah nggak jadi, akhirnya anak juga bingung. Kita mengajarkan mereka juga untuk konsisten, komitmen. Dan yang paling penting di sini adalah kita memberikan juga teladan. Misal saat COVID ini kita harus jaga jarak, kita harus mencuci tangan, menjaga kesehatan, tapi kita sendiri tidak melakukannya, maka anak-anak tidak akan mengikuti secara konsisten. Jadi kita kasih contoh, kemudian rutinitas yang konsisten ini akan menjadi sesuatu yang terbiasa, dan ketika itu menjadi sesuatu yang terbiasa, anak-anak kita juga bisa terlindungi dari COVID ini. Dan kita bisa memberikan contohnya juga tidak harus kaku, tapi dengan cara-cara menyenangkan. Mari gali ide-ide yang bisa menyenangkan kita lakukan bersama anak, tetapi kuncinya adalah terstruktur di sini, maksudnya kita konsisten dan sesuai dengan yang seharusnya. Selanjutnya adalah untuk hal-hal yang tingkah laku kurang baik. Bukan berarti ketika anak-anak belajar di rumah supaya kita aman, anak-anak tidak terganggu, ya tidak ada keributan, tidak ada yang marah sebagainya. Kita juga tidak mengkoreksi hal-hal yang kurang baik, tingkah laku yang kurang baik, tetapi kita tetap harus mendeteksi hal-hal yang dilakukan anak seperti yang kita tadi bahas di langkah-langkah sebelumnya, tapi mari kita gunakan tanpa kekerasan. Misalnya saja ketika ada tingkah laku yang kurang baik, mari kita diskusikan konsekuensinya apa bersama anak dan konsisten, ya. Sehingga bukan berarti ketika anak belajar di rumah, tinggal di rumah karena mereka sepanjang hari di rumah lalu kita membiarkan, akhirnya mereka juga tidak mempunyai tingkah laku yang baik. Yang kelima, ketika anak-anak di rumah, kita di rumah, lebih banyak waktu dihabiskan di rumah, tentu saja ada rasa-rasa kebosanan, stres di orang tua juga, bahkan di anak. Jadi di sini penting sekali kita orang dewasa untuk tetap tenang dan dapat mengelola stres. Dan kita yakini bahwa kita tidak sendiri, bahwa banyak keluarga yang mengalami hal yang kita rasakan ini. Kemudian biasanya kalau kita kurang istirahat, kita kurang waktu untuk me time atau untuk diri sendiri, itu juga membuat kita stres. Dan ketika kita stres itu bisa berdampak kurang baik juga ke anak-anak, ke pola asuh yang kita lakukan ke anak-anak kita. Dan mungkin saja ketika kita stres itu sebenarnya ada hal-hal yang harusnya kita lakukan bisa bersama anak sehingga kita bisa tidak stres, padahal sebenarnya anak-anak yang sedang melakukan hal yang kurang baik, misalnya sebenarnya mungkin tujuan anak itu baik tapi kita menanggapi seperti apa. Jadi silakan kita berkoneksi seperti saran di atas tadi. Jadi mari kita tetap tenang dan kelola stres kita, ambil waktu untuk kita
me time dan pahami kita tidak sendiri. Banyak orang tua juga yang mengalami hal itu. Lakukan relaksasi, istirahat yang cukup, dan mari dengarkan anak kita, berbicaralah dengan anak-anak kita. Kemudian tips yang terakhir berbicara mengenai COVID ke anak kita. Yang pertama, mari kita terbuka dan mendengarkan, bersikap jujur, berikan dukungan. Karena apa? Karena informasi COVID itu banyak sekali di luaran, tapi kita tidak tahu mana yang anak-anak kita sudah pahami. Atau jangan-jangan anak kita itu lebih tahu dari kita. Bukan masalah kalau kita tidak mengetahui semuanya, tetapi kita bisa berdiskusi, berbicara dengan anak. Kalau kita kurang tahu, mari kita gunakan sumber daya melalui informasi-informasi yang terpercaya. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu, ketika kita menghadapi COVID-19 ini, mari kita tetap melakukan pola asuh yang penuh dengan kasih, sehingga kita bisa tetap mendukung tumbuh kembang anak kita dengan baik. Mungkin itu saja, mohon maaf cepat-cepat karena kalau video terlalu panjang bisa jadi kita juga susah mendengarkannya. Mungkin tidak ada kuota data kalau terlalu panjang. Terima kasih, Tuhan memberkati.